ini banyak sekali terjadi berbagai fenomena unik yang terkadang sangat sulit dijelaskan oleh logika, bahkan sampai sekarang juga banyak sekali kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Di antara kejadian tersebut, terdapat 4 kejadian yang direkam di dunia modern, setidaknya sampai pada tahun 1518. Dan semua kejadian ini sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh logika. Berikut merupakan 4 kejadian teraneh yang pernah terjadi di dunia. Number 1. Kematian akibat menari. Pada bulan Juli tahun 1518, seorang wanita yang disebut bernama Frau Trovea berjalan di salah satu jalan sempit di Strasbourg, Prancis, dan mulai menarikan tarian yang berlangsung sekitar 4 atau 6 hari berturut-turut. Di akhir minggu, 34 orang ikut serta dengan tariannya, dan dalam sebulan, peserta tarian aneh dan ajaib ini mencapai 400 orang. Menurut pakar kedokteran pada masa itu, wabah menari diakibatkan oleh melimpahnya darah, serta hanya bisa disembuhkan melalui musik. Sehingga pada masa itu, ketika wabah tari dianggap semakin menjadi, dibuat keputusan bahwa penyembuhan yang paling tepat ialah dengan jalan membiarkan para penari malang tersebut terus menari tanpa hambatan. Musik dijalankan serta dibantu oleh penari sungguhan yang terus menemani penari malang tersebut menari-nari. Para pejabat menyarankan untuk menari lebih sering untuk menyembuhkan para penari. Tapi pada akhir musim panas, lusinan orang di kota Alsatian meninggal karena serangan jantung, stroke, kelelahan karena tarian yang tidak berhenti sama sekali. Selama beberapa abad, kejadian aneh yang disebut sebagai wabah menari atau epidemi 1518 sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh berbagai ilmuwan mengenai apa yang menyebabkan terjadinya tarian kematian yang aneh dan ajaib ini. Number 2. Wabah tawa Tanganyika. Mungkin kejadian paling aneh yang berhasil didokumentasikan dalam penyakit psikogenik massal ini adalah wabah tawa Tanganyika pada 1962. Kejadian lengkap atas kondisi ini digambarkan dalam paper yang diterbitkan pada Central African Journal of Medicine yang diterbitkan pada 1963. Wabah tawa Tanganyika bermula di sebuah asrama mahasiswa pada tahun 30 Januari 1962. Wabah tawa mula menjangkiti 3 orang siswi yang kemudian menyebar kepada 95 hingga 159 siswa lainnya yang berusia antara 12 sampai 19 tahun. Wabah ini dimulai dengan adanya candaan antara para mahasiswa di salah satu asrama di Tanzania. Dan dari hal itu, seorang remaja putri mulai tertawa tanpa kendali. Pertama hanya ada sedikit tawa, yang kemudian makin lama makin panjang, dari sekedar jam sampai berhari-hari. Wabah tawa itu berjangkit selama berjam-jam hingga 16 hari. Untungnya para staf sekolah dan guru tidak ada yang terjangkit. Namun begitu, wabah tawa tersebut telah membuat konsentrasi belajar terganggu sehingga pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk menutup sekolah pada tanggal 18 Maret tahun 1962. Korban wabah ini, yang hampir semuanya adalah wanita, akhirnya mengalami kesakitan, pingsan, masalah pernapasan, gatal-gatal dan bahkan menangis, yang semuanya muncul akibat tawa histeris. Bahkan wabah tawa ini menular ke orang tua para mahasiswa, juga sampai ke sekolah lain dan bahkan ke desa sekitarnya. Dibutuhkan waktu 18 bulan lamanya sebelum wabah tertawa ini berhenti total. Number 3. Hujan binatang. Kejadian unik ini mungkin adalah kejadian paling banyak ditemui di dunia. Hujan burung, kelelawar, ikan, bahkan cacing dan berudu sudah dilaporkan dari beberapa penjuru dunia. Para ilmuwan melaporkan bahwa kemungkinan besar ada badai dengan kecepatan tinggi dan angin puting beliung yang melewati air dan menyedot hewan ini, kemudian dijatuhkan di tempat yang jauh. Salah satu ilmuwan yang mencoba memecahkan fenomena misteri ini adalah seorang fisikawan Prancis bernama André-Marie Ampère. Dia merupakan ilmuwan pertama yang menaruh minat untuk memecahkan fenomena hujan hewan ini dalam hipotesanya di hadapan Society of Natural Sciences. Dia mengemukakan bahwa angin tornado bisa mengangkat ratusan hingga ribuan hewan ini untuk selanjutnya dilontarkan bermil-mil jauhnya. Namun banyak yang menyangkal teori tersebut dengan alasan setiap angin tornado itu melewati suatu rumah atau kebun atau peternakan. Semuanya langsung hancur.
Bayangkan jika ada satu ekor ikan di sana yang terperangkap dalam angin tornado, dengan ribuan keping benda lain di dalam sana, entah itu serpihan pohon atau serpihan rumah. Mungkinkah ikan itu tidak akan terbentur dengan satu saja benda yang memiliki ukuran lebih besar dari dia? Mungkinkah ikan itu akan selamat? Dan apakah angin tornado dapat memisahkan hewan yang jatuh adalah spesies yang sama? Number 4. Sungai paling terpolusi di India tiba-tiba menjadi manis. Tahun 2006 ketika suatu hari, salah satu penduduk Mumbai yang meminum air tersebut merasakan ada yang ganjil. Air tersebut terasa manis. Sang penduduk pun kaget dan memberitahukan ke semua penduduk setempat. Padahal jika ditelusuri, sungai ini menerima ratusan bahkan ribuan ton limbah mentah dan limbah dari beberapa industri air laut yang masuk ke Mumbai. Tiba-tiba berubah rasa menjadi manis. Dan fenomena ini ditemukan oleh beberapa penduduk Mumbai yang tiba-tiba merasakan air di Sungai Mahim Creek, salah satu sungai paling terpolusi di India, yang menerima ribuan ton limbah mentah dan limbah industri setiap harinya tiba-tiba menjadi manis. Selama beberapa jam, penduduk Gujarat mengatakan bahwa air laut di pantai Tital juga berubah manis. Dewan Pengendali Polusi Maharashtra, The Maharashtra Pollution Control Board, telah mengeluarkan peringatan agar tidak ada penduduk yang meminum air yang ada, tapi tetap saja banyak orang mengumpulkan air tersebut dalam botol-botol. Walaupun banyak sampah dan plastik yang ikut terhanyut dalam arus yang ada, sekitar jam 2 pagi keesokan harinya, para penduduk yang berjaga mulai mengakui bahwa air yang tadinya manis berubah asin kembali.